mau lulus CLPTN 3. Tonton video ini sampai selesai ya. Halo teman-teman, saya Rian. Kembali lagi di channel Jurnal Harian Belajar Bahasa Jepang dari nol ya. Nah, selamat datang kembali di seri lanjutan video channel kita pembahasan Bumpo N3. Ini part ketiga ya, dimana satu videonya itu kita cuma bahas 12 Bumpo. Nah, ini terusannya ya, kita langsung aja. Tapi sebelum pembahasan, kita ingatkan dulu untuk subscribe ya, sebagai pendukung dan perkembangan channel ini. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama di sini ada kirenai. Nah, bumpunya atau rumusnya Setsuyoku, kata kerja bentuk mas, masnya kita hilangkan ketemu sama kirenai. Artinya tidak sepenuhnya bisa atau tidak sanggup menyelesaikan. Jadi tidak sepenuhnya bisa atau tidak bisa menyelesaikan sampai akhirnya seperti itu ya. Nah, digunakan ketika suatu tindakan tidak dapat diselesaikan sampai akhir atau karena jumlahnya terlalu banyak, terlalu besar, atau di kondisi yang tidak memungkinkan. Contohnya ada kongnani takusang gohang wa tabe kirenai. Jadi tidak sanggup atau tidak bisa menyelesaikan, menghabiskan atau memakan nasi sebanyak ini. Jadi kondisinya ini terlalu banyak ya. Jadi tabe kirenai. Tabe masnya kita buang tambah kirenai. Contoh kedua ada lagi ichido ni zenbu no hon o yomi kirenai. Jadi tidak bisa membaca buku ini sekaligus. Jadi mungkin bukunya terlalu tebal atau seperti apa. Terus ada lagi sukarete saigo made hashiri kire nakata. Jadi karena lelah tidak bisa berlari sampai akhir atau sampai selesai. Terus ada lagi okisugite setsume shikirenai. Jadi terlalu besar atau terlalu luas. Mungkin kita lagi menjelaskan gedung atau apa gitu ya. Jadi tidak bisa menjelaskan semuanya dan waktunya mungkin terbatas. Terus ada lagi kono kangsha no kimochi wa kotoba de ikirenai. Jadi rasa syukur ini atau rasa terima kasih ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ikirenai tidak bisa diungkapkan sampai selesai mungkin. Mungkin kata terima kasih itu nggak cukup untuk menggambarkan rasa syukur ini. Seperti itu maksudnya. Terus ada lagi bumbunya ada kanenai. Bisa saja berakibat buruk atau mungkin saja terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi tanda kurungnya itu mungkin sajanya itu di kalimat terakhirnya atau di kalimat itu mengandung konotasi yang akibatnya buruk atau hal yang tidak diinginkan. Rumusnya masih sama, bentuk masnya kita buang, tinggal tambahin kanenai. Bisa saja atau mungkin saja. Contohnya, sebelumnya contoh, dipakai untuk menyatakan kemungkinan negatif atau hasil yang buruk bisa saja terjadi. Lebih formal atau tertulis dan sering dipakai dalam artikel, berita, atau laporan ya. Contoh kalimatnya, sonna unteng shitara jiko o okoshi kanenai. Jadi kalau menyetirnya seperti itu bisa saja menyebabkan kecelakaan. Nanti negatif ya. Terus ada kono taido wa rikai o maneki kanenai. Jadi sikapnya itu bisa saja menimbulkan kesalahpahaman. Seperti itu ya. Taido, sikap. Terus ada kono byoki o hanate. Kono byoki o hanate oku to omoku nari kanenai. Jadi kalau dibiarkan saja penyakit ini bisa saja menjadi parah.
bisa saja, menjadi. Jadi kata sifatnya dari omoi dirubah ke bentuk menjadi yang di bab berapa itu? 18 atau 19? 18 menjadi. Jadi okunarimas. Masnya kita buang tambah kanenai. Jadi penyakit ini bisa saja menjadi parah. Contoh lagi ada Fuchui Hatsugeng. Fuchui Hatsugeng wa Toraburu ni Tsunagari kanenai. Jadi ucapan yang ceroboh atau tidak hati-hati bisa saja menimbulkan masalah. Bisa saja menimbulkan masalah. Terus lagi ada Intani tono Joho wa Majika teiru kotomo Ari kanenai. Jadi informasi di internet itu bisa saja ada yang salah. Seperti itu ya, kanenai. Bisa saja tapi kemungkinannya itu hal yang negatif atau buruk terjadi. Terus ada kata benda ketemu sama darake. Darake itu penuh dengan atau dipenuhi oleh atau berisi banyak sekali. Nah, contohnya di sini ya, contohnya biasanya memiliki nuansa negatif, kotor atau berlebihan. Berbeda dengan ipai kan sama-sama penuh dan banyak. Ipai itu netral lah. Kalau darake itu lebih ke arah kebanyakannya itu sampai berlebihan dan bikin tidak enak dilihat atau dirasakan. Contohnya ada kono hea wa gomi darake da atau gomi darake des. Gomi darake da. Jadi kamar ini penuh dengan sampah. Jadi kan nggak enak dilihat toh kalau penuh sampah. Dan konotasinya pasti kotor. Terus ada lagi machi kai darake no saku bungo naosu. Jadi memperbaiki karangan yang penuh dengan kesalahan. Terus ada lagi kodomo no fuku wa doro darake ni nata. Kodomo no fuku wa doro darake ni nata. Jadi baju anak itu jadi penuh lumpur. Terus ada lagi contohnya kono hong wa kanji no goyo. Goyo sukai kata ya. Goyo itu cara penggunaan. Buku ini penuh dengan kesalahan penggunaan kanji. Jadi kono hong wa kanji no goyo darake da. Kesalahan penggunaan. Terus ada lagi neto no kikeng na joho darake da. Jadi internet penuh dengan informasi berbahaya, hoax ya contohnya. Seperti itu ya, darake. Terus di sini ada lagi kata benda ketemu sama mamire. Nah, penuh dengan atau berlumuran. Penuh dengan. Ini artinya hampir sama darake. Nah, tentu bedanya apa kita bahas ya. Dipakai setelah kata benda. Nah, kata benda ketemu mamire. Biasanya hal-hal fisik yang nempel di permukaan tubuh atau benda. Jadi nuansanya sering dipakai untuk hal-hal kotor atau negatif. Contohnya di sini ada chimamire no fuku o arata. Jadi mencuci baju yang berlumuran darah. Itu pastikan negatif ya konotasinya. Terus ada lagi contohnya karewa ase mamire. Itu nomor 3 ya. Nomor 2 dulu. Ase mamire ni nate undoshita. Berolahraga sampai penuh keringat. Nah, penuh keringat kan biasanya kalau basah kan di tubuh bisa kelihatan atau di muka. Itu kan keringatnya keluar. Nanti ase mamire. Terus ada lagi karewa doro mamire de kaite kita. Dia pulang dalam keadaan penuh lumpur. Jadi lumpurnya itu ya kayak anak kecil kalau habis jatuh ke sawah lah, kalian tahu sendiri. Terus ada lagi contohnya hokori mamire no hong o shuteta. Jadi membuang buku yang penuh debu. Nah, debunya kan nempel di buku ya atau di covernya pasti. Terus ada lagi abura mamire no teide sawaranai kudasai. Tolong jangan menyentuh dengan tangan yang penuh minyak.
ya tangan penuh minyak ya. Jadi mamire sama darake. Darake itu penuh yang konteksnya luas, tapi kalau mamire itu yang berhubungan sama permukaan fisik. Seperti itu ya bedanya. Oke, selanjutnya ada bentuk naik atau bentuk negatif. Terus ketemu sama zuni wa irarenai. Zuni wa irarenai. Terus yang kata kerjanya golongan ketiga atau yang sinai sinai sinai, itu sinainya kita buang semua diganti menjadi sezuni wa irarenai. Nah, agak sulit ya untuk pelafalannya ya. Pelan-pelan aja. Sezuni wa irarenai. Nah, ini artinya tidak bisa menahan untuk tidak atau mau tidak mau jadi melakukan tindakan ini. Nah, penjelasannya dipakai ketika seseorang tidak bisa menahan perasaan atau keinginan sehingga akhirnya melakukan tindakan secara spontan. Secara spontan berarti harusnya itu tidak direncanakan. Nah, contoh kalimatnya di sini ada Karenojo dangoki guto warawazuni wa irarenai. Jadi kalau mendengar leluconnya atau candaannya itu saya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Saya tidak bisa menahan diri untuk tertawa atau tidak tertawa konotasinya. Jadi kalau dengar yang lucu itu kan pasti spontan kita tertawa ya. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua di sini ada Kanashi e gao mite namidao nagasa zuni wa irarenai. Jadi nonton film sedih, saya nggak bisa menahan diri untuk tidak menangis atau saya tidak bisa menahan air mata. Jadi nonton film sedih itu identiknya sama nangis ya, gitu. Terharu mungkin. Nah, contoh yang ketiga di sini ada Sukina hito kara meru o kitara nandomo yomazu ni wa irarenai. Jadi kalau dapat pesan dari orang yang disukai itu nggak bisa nahan diri untuk tidak membacanya berulang kali. Jadi bacanya berulang kali karena yaitu pesan dari yang dia sukai. Seperti itu ya. Bentuk nai, sinai, nainya kita buang atau sinainya ganti zuni wa irarenai atau sezuni wa irarenai. Seperti itu ya, jangan bingung. Nah, terus bumbu selanjutnya ada te shoganai. Nah, ini bentuk tai. Terus kata sifat i, kata sifat na. Ini kita coret semua. Jadi te shoganai. Terus artinya sangat sekali atau tidak tertahankan. Nah, menyatakan perasaan atau keadaan yang sangat kuat sampai tidak bisa dikendalikan. Kalau tadi secara nggak sadar, lah di sini nggak bisa dikendalikan. Dipakai untuk emosi, perasaan atau kondisi fisik ya. Nah, terus contohnya di sini ada shikenga kininate shoganai. Te shoganai. Jadi aku sangat khawatir soal ujian sampai nggak bisa tenang. Itu ya, kondisi perasaan emosi yang nggak bisa ditahan. Terus ada lagi atsukute shoganai. Jadi kalau untuk kata sifat itu yang kata sifat itu ku. I-nya dirubah jadi ku terus te shoganai. Panas sekali, tidak tertahankan sampai nggak tahan. Atsui atsui atsui. Terus ada lagi kari ini aitakute. Nah, aitai. Jadi i-nya lagi kita ganti sama ku. Aitakute shoganai. Terus aku sangat ingin bertemu dengannya sampai nggak bisa nahan diri. Pokoknya pengen banget ketemu sama dia. Terus ada lagi atamaga itakute shoganai. Kepalaku sakit sekali. Atama-itai. Nah, seperti itu ya. Terus ada lagi kodomo no koto o shinpai de shoganai. Lah untuk kata sifat, nah itu kita ganti de shoganai. Aku sangat khawatir tentang anakku. Seperti itu ya.
te shoganai atau de shoganai, artinya tidak tertahankan atau sangat sekali, yang dipakai untuk menerapkan atau menjelaskan keadaan yang sangat kuat itu yang berhubungan sama emosi dan perasaan kondisi fisik. Kondisi fisik tadi yang atama itai, terus panas, emosi perasaan kan yang khawatir tadi ya. Terus ada lagi bumbunya di sini ada ni atate atau ni atari. Nah, bentuk kamus, bentuk ru, bentuk jisho, terus kata benda, terus kata sifat i, kata sifat na. Lah, yang untuk kata sifatnya kita nanya kita buang. Ni atari pada saat, ketika, atau dalam kesempatan. Nah, dipakai ketika melakukan sesuatu yang penting atau resmi, menekankan pada saat momen khusus. Momen khusus kan berarti momen-momen resmi ya. Terus nuansanya lebih formal, sering dipakai dalam pidato. Pidato kan pasti nuansa resmi. Tulisan resmi berarti surat-surat resmi, surat-surat perusahaan. Terus ada pengumuman. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini ada atarashi shikuto hajimeru ni atate joshi kara atau baisu o moratta. Nanti pada saat saya memulai pekerjaan baru, saya mendapat saran dari atasan. Nah, contoh yang kedua di sini ada taikai ni sutsujo suru ni atate cui shoko ni cui shoko o yoku yonde kudasai. Jadi saat akan mengikuti pertandingan, harap membaca baik-baik peraturan. Cui itu kan peringatan, shouju itu catatan lah, catatan peraturan. O yoku yonde kudasai. Terus ada kekong shiki o okonau ni atate oku no hito ni kyoroku shite moratta. Jadi dalam menyelenggarakan pernikahan saya mendapat banyak bantuan. Terus ada lagi contohnya ryukaku shuru ni atate sensei ni shoudang shita. Pada saat akan studi ke luar negeri, saya berkonsultasi dengan guru. Terus ada shinnen o mukairu ni atate saat menyambut tahun baru, mokuhyo o tateta, adi menyusun atau membuat resolusi. Di sini mokuhyo itu tujuan ya. Seperti itu. Jadi pada saatnya itu ketika melakukan sesuatu penting yang resmi, kayak nyugaku suruh, kekong shiki, terus pertandingan, pekerjaan baru, itu kan situasi-situasi resmi ya. Seperti itu. Jadi bumbu selanjutnya di sini ada kata kerja bentuk kamus, jisho atau ru, kata benda, ketemu sama ni sai shite. Ni sai shite. Nah, pada saat, ketika, atau pada kesempatan. Kok sama? Kita bahas ya. Nah, lebih resmi dari ni atate. Jadi ada yang resmi, ini lebih resmi lagi. Sering muncul di surat resmi atau pengumuman resmi, dokumen hukum. Nah, ketahuan kan resminya itu yang seperti apa. Jadi contoh kalimatnya di sini ada keiyaku, dokumen hukum kan, kontrak. Terus keiyaku o musubu. Nah, keiyaku o musubu ni sai shite cui shoko o yoku yomi nasai. Jadi saat menandatangani kontrak, bacalah peraturan dengan cermat. Nah, itu ya dokumen-dokumen hukum bedanya. Pada saatnya itu resminya itu lebih resmi lagi. Jadi seperti itu. Terus ada lagi nyu gaku shiki ni sai shite hokosha no minasama ni oshirase ga arimasu. Pada saat upacara masuk sekolah ada pengumuman untuk para orang tua atau wali. Hokosha. Seperti itu ya. Terus ada lagi
Gaikoku Shujo, Gaikoku Kaigai, bukan Gaikaku, Kaigai Shujo ni Saiste. Jadi pada saat dinas keluar kota, nanti dinas kan resminya banget ya. Dinas keluar kota, paspo toto bisa hitsuyo, kanarazu kakunung shite kudasai. Jadi pada saat melakukan dinas keluar negeri, pastikan untuk memeriksa visa dan paspor. Terus ada lagi Atarashi Kisoku Shikou Suru ni saishite Setsume Kai Hirakimasu. Jadi saat melaksanakan peraturan baru itu akan mengadakan sesi penjelasan. Tentunya kalau peraturan baru itu kan berhubungan sama instansi negara mungkin, jadi resminya itu resmi banget. Terus ada lagi contohnya Taikai ni Sankasuru ni Saiste, pada saat mengikuti turnamen apa ini? Shoumai no moshikomi ga hitsuyo desu. Jadi shoumai itu sebelum penulisan, lebih diartikan pendaftarannya, memerlukan pendaftaran. Sebelum mengikuti turnamen, pendaftaran diperlukan pendaftaran, seperti itu. Jadi ni saiste ini resminya itu mungkin ke dokumen hukum, lembaga negara, peresmian instansi-instansi negara dan dinas-dinas berhubungan sama negara ya. Hukum ya, itu ya tanda kutipnya itu dalam hukum-hukum. Pengaturan resminya itu instansi-instansi kenegaraan daripada yang di Niatate tadi. Jadi Niatate itu resmi, ini lebih resmi lagi. Seperti itu ya. Terus ada lagi Sakidachi. Ni Sakidachi. Bentuk kamus, jiso atau ru, terus kata benda, ketemu Sakidachi atau ni Sakidachi, sebelum. Penjelasannya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan dilakukan sebelum momen atau acara penting. Lagi-lagi acara penting ya. Nuansanya formal atau resmi, muncul di pidato, pengumuman atau dokumen. Ya namanya N3, pasti situasinya resmi-resmi lah. Nanti kalau N2 kayak gimana ya? Contoh kalimatnya di sini ada Kaikai Shiki. Kaikai Shiki ni Sakidachi Rihasharu o Okonatta. Jadi sebelum upacara pembukaan itu dilakukan latihan atau rehearsal kalau bahasa Inggrisnya. Nah, acara pembukaannya ini pembukaan acara apa ya, mungkin lebih yang bersifat resmi tadi ya yang dijelaskan. Terus ada lagi Shinshohin Happeo ni Sakidachi. Terus Kisha Kaiken ga hikareta. Jadi sebelum pengumuman produk baru, nah kalau yang memunculkan produk kan pasti mungkin pabrik atau brand-brand ya seperti itulah. Sifatnya pasti resmi. Diadakan konferensi pers lah, ngundang wartawan segala macam, itu situasinya resmi ya sebelumnya. Jadi nggak pakai mic lagi mungkin. Terus ada lagi contohnya Kekong Shikini Sakidachi. Jadi sebelum pesta pernikahan atau resepsi pernikahan, terus Ryoke no Kao Awase o Okonata. Jadi diadakan pertemuan dari kedua belah pihak. Seperti itu ya, Ryoke itu kedua belah pihak, Kao Awaseru itu pertemuan. Kao itu muka, Awaseru itu menyamakan, jadi menghadapkan muka ke muka. Pertemuan keluarga dari kedua belah pihak, seperti itu ya. Ini Sakidachi sebelum. Nah, sebelumnya itu sifatnya resmi. Kayak tadi contohnya acara pembukaan, terus pengumuman produk, terus ada lagi Kekongshiki pernikahan.
Mungkin juga bisa lagi Nyukaku Shiki atau turnamen atau segala macamnya yang sifatnya itu acara resmi. Terus ada lagi Tabini. Nah, bentuk kamus Jiso atau Ru, kata bendanya kita tambah no, ketemu sama Tabini. Setiap kali atau setiap kali. Nah, penjelasannya digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau kejadian yang selalu terjadi setiap kali suatu peristiwa terjadi. Setiap kali suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya gimana? Nihong ikut Tabini. Nah, setiap kali pergi ke Jepang, nah ini selalu ada peristiwa terjadi. Nah, terjadinya itu apa? Ini Atarashi Hakenga Arimas. Selalu terjadi penemuan baru. Nah, selalunya ini tersirat ya. Contoh lagi ada Autabini. Nah, setiap kali bertemu, nah peristiwanya ini apa kalau pas bertemu itu? Karewa Gengkini Nateiru. Dia terlihat semakin sehat. Jadi setiap kali kejadian ada kejadian tertentu. Nah, intinya kayak gitu ya, Tabini. Terus contoh lagi ada Konohong. Konohong Yomu Tabini. Setiap kali membaca buku ini itu Kangdo Suru, terkesan atau terharu. Nah, seperti itu ya. Terus ada lagi Fuyu no Tabini. Nah, setiap musim dingin Taifu Hiteshimau. Jadi Taifu sampean. Ini kaze. Salah baca ya. Jadi setiap musim dingin saya terkena flu. Masuk angin. Nah, seperti itu. Terus ada lagi contohnya Konoba Shou Otojureru Tabini Mukashi no koto o omoidasu. Jadi setiap mengunjungi tempat ini saya teringat masa lalu. Seperti itu ya, Tabini setiap kali yang menyatakan kejadian yang akan selalu terjadi setiap kita melakukan ini. Seperti itu. Kayak tadi setiap membaca buku ini saya terharu. Nah, seperti itu ya. Kejadian yang akan terjadi setiap kali kita melakukan sesuatu. Jadi B terjadi setiap kita melakukan A. Seperti itu ya. Nah, contoh lagi di sini ada okini. Setiap. Nah, sama-sama setiap, tapi di sini kita pakainya satuan hitungan. Satuan hitungan itu ya kalau hitungan orang, hitori, futari, sangnin. Kalau umur ya isai, nisai. Kalau lantai ya ikai, nikai, samgai. Seperti itu ya satuan hitungan. Atau interval setiap. Kalau tabini tadi itu setiap tindakan. Nah, kalau ini setiapnya itu setiap bertemu sama interval atau satuan hitungan. Kita ke contohnya. Kalau penjelasan ya pasti yang dipakai untuk satuan hitungan itu angka, waktu atau urutan atau jumlah. Nah, contoh kalimat di sini ada niseki. Nah, niseki okini setiap 2 kursi nimochu o oite kudasai. Tolong letakkan barang setiap 2 kursi. Jadi 2 kursi, terus diselang 2 kursi lagi, diselang 2 kursi lagi, seperti itu makanya setiapnya. Nah, contoh lagi ada ichi jikang okini. Ichi jikang okini setiap 1 jam. Nah, kyuke o toru. Mengambil istirahat setiap 1 jam seperti itu ya. Terus ada lagi Gopeji okini check point ga arimasu. Jadi ada titik pemeriksaan setiap 5 halaman seperti itu. Terus ada lagi contohnya kosaten ni. Kosaten ni wa shingo ga 100 meteru okini setjiku sareteiru. Jadi setjiku itu pemasangan atau instalasi atau setting lah. Nah, terus di setiap perempatan atau persimpangan, di persimpangan lalu lintas
setiap 100 meter itu ada lampu lalu lintas ya. Ini artinya kok agak susah. Di persimpangan lampu lalu lintas dipasang setiap, gampangnya gini, dipasang lampu lalu lintas setiap 100 meter persimpangan. Di persimpangan dipasang lampu lalu lintas setiap 100 meter, seperti itu ya. Nah, contoh lagi ada biru no kaidang nih, Pak. Terus shokaki. Nah, shokaki ga samgai oki ni okarete iru. Nah, biru no kaidang ni wa shokaki ga samgai oki ni okarete iru. Jadi di tangga gedung setiap 3 lantai dipasang alat pemadam kebakaran, seperti itu ya. Jadi lantai ke-3, terus lantai ke-6, lantai ke-9. Nah, seperti itu setiapnya interval waktu, urutan, terus ada angka, seperti itu ya. Angka tadi gobeji, terus urutan lantai, satuan 100 meter, seperti itu ya. Setiap 1 meter, setiap 2 meter, setiap 1 lantai, setiap 1 halaman, terus setiap kelas, seperti itu. Gini. Lah, lanjut di sini ada tatoe. Tatoe terus ketemu sama bentuk temo, bentuk naku temo, bentuk janaku temo, atau kata benda demo. Meskipun, walaupun. Bentuk temo ini kan banyak ya, ada kata sifat i jadi temo kayak gitu. Meskipun atau walaupun. Digunakan untuk menyatakan kondisi atau situasi yang hipotesis. Hipotesis itu yang tidak mempengaruhi hasil atau inti kalimat. Biasanya digunakan dalam kondisi sulit atau ekstrim, menekankan keteguhan atau fakta yang tetap berlaku. Kalau penjelasannya mungkin agak bulat ya. Contoh kalimat aja langsung, nanti kita pahami di contoh kalimat. Jadi tatoe ame demo, ini yang contoh kata benda. Tatoe ame demo si ai wa oko waremas. Jadi meskipun hujan, pertandingan akan tetap berlangsung. Seperti itu. Kan dalam kondisi sulit, hujan nih. Hujan kan pasti mungkin ada kemungkinan petir, angin, terus becek. Itu kan kemungkinan sulit, tapi tetap dilakukan pertandingannya. Terus ada lagi tatoe isogashi kutemo. Nah, kondisi sulit, sibukan sulit ya. Tatoe isogashi kutemo mainichi undo shita hogai, sebaiknya olahraga. Nah, seperti itu ya, meskipun ya agak bisa dapat gambaran toh. Terus ada lagi tatoe okane ga nakutemo. Nah, meskipun tidak punya uang, shiawase ni nareru, bisa tetap bahagia, uso. Nanti mau okane kakaru nih. Bohong ya, semuanya butuh uang. Terus ada lagi tatoe shippai shitemo, meskipun gagal. Itu kan kondisi sulit. Akirame nai dikudasai, tolong jangan menyerah. Ada lagi contoh tatoe toku temo, meskipun jauh. Aini ikimas, saya akan pergi untuk bertemu, seperti itu ya. Jadi kondisi sulit atau ekstrim, tapi masih ada fakta yang berlaku, keteguhan tadi yang tidak mempengaruhi hasil di belakangnya. Nah, misal yang di belakangnya tadi kayak contoh pertandingannya itu sudah direncanakan. Jadi misal pun hujan tetap dilaksanakan. Terus olahraga, meskipun sibuk harus olahraga. Bahagia itu nggak menonton soal uang tadi. Terus akirame nai dikudasai, jangan nyerah meskipun udah gagal. Terus ada lagi aini ikimas ya, tetap akan bertemu meskipun jauh. Tatoe toku temo, kondisi sulit. Jadi seperti itu ya.
meskipunnya itu dalam kondisi yang sulit. Sampai sini kita udah tambah 12 bumbu lagi. Nah, kalau ditanya bumbunya ada berapa ya, bumbunya pasti banyak. Nah, ya kalau dihitung mungkin banyak, partnya juga mungkin banyak. Nah, mengingat lagi kemarin kita belajar N4, kita kemarin belajar N5, dari bab 1 sampai bab 25 itu rumusnya ada berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau soal bumbu itu lumayan banyak, tapi nggak semuanya disampaikan. Intinya seperti itu. Jadi sampai jumpa di part selanjutnya. Saya Rian. Dadah.